Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim. Agama Islam tak lepas menyoroti perkara detail hidup manusia, termasuk hutang piutang. Meski hukum hutang piutang diperbolehkan, namun bagaimana sesungguhnya Nabi meninggalkan teladan sehingga sepeninggalnya. Dalam buku Harta Nabi, karya Abdul Fattah Asy-Syamman dijelaskan, Nabi Muhammad tidak sedang meninggalkan hutang, meski dalam sebuah hadis diceritakan sebagaimana Rasulullah pernah berhutang tepung dari gandum sebelum meninggal. Meski pembayaran tepung gandum itu ditangguhkan Nabi menyerahkan baju besi sebagai jaminannya. Kemudian beliau meninggal sebelum masa jatuh temponya tiba. Hadis yang dikeluarkan tentang peristiwa ini yaitu Qada Jirah. Kemudian mensifatinya sebagai hutang adalah hadis yang diriwayatkan Aisyah. Sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan sampai setahun. Kemudian beliau menggadaikan baju besi beliau sebagai jaminan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi tersebut karena ingin membeli gandum untuk dimakan bersama keluarganya. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya sebagai berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya. Namun sampai wafatnya Nabi tidak sempat melunasi hutang tersebut, hingga pada akhirnya Ali bin Abi Thalib lah yang membayarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan baju besinya masih menjadi barang gadai pada seorang Yahudi dengan 30 sa gandum. Hadis riwayat Bukhari. Seorang muslim haruslah melunasi hutang-hutang yang pernah dibuatnya, sebab perkara hutang ini sangat berat hukumnya. Bahkan bisa membuat orang yang berhutang tidak dapat memasuki surga pada hari akhir kelak. Lalu bagaimana jika ada orang tua yang telah wafat tapi masih meninggalkan hutang? Apakah anaknya tersebut wajib membayarnya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, sahabat bisa like, share, dan subscribe video ini. Dijelaskan bahwa anak tidak wajib menanggung hutang orang tuanya yang telah meninggal dunia. Jikalau uang peninggalan orang tua atau harta waris yang sudah meninggal itu telah habis dan harta bendanya sudah tidak ada, maka tidak ada kewajiban ahli waris melunasi hutang tersebut. Ulama besar Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, andaikan mayit punya hutang 1.000 dan warisannya 500, maka ahli waris tidak boleh dituntut untuk membayar lebih dari 500 itu, karena tidak ada harta si mayit yang ada di tangan mereka kecuali sejumlah itu saja, dan mereka tidak boleh diwajibkan untuk membayar hutang orang tuanya. Maksudnya, jika yang meninggal dalam keadaan punya hutang adalah ayahnya dan hutangnya lebih besar dari warisannya, maka anak tidak diwajibkan untuk membayar hutang ayahnya. Sementara itu, Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan, apabila mayit tidak meninggalkan harta waris sedikit pun, maka ahli waris tidak memiliki kewajiban apa-apa, karena mereka tidak wajib melunasi hutang si mayit. Andai ia bangkrut ketika masih hidup, maka demikian juga mereka tidak wajib melunasinya ketika ia sudah meninggal. Walaupun hukumnya tidak wajib, tapi bersifat mustahab atau dianjurkan bagi anak-anak untuk membayar utang orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Al-Bahuti menjelaskan, jikalau hutang mayit tidak bisa dilunasi ketika ia meninggal karena tidak adanya harta padanya atau karena sebab lain, maka dianjurkan ahli waris untuk melunasinya. Juga dianjurkan bagi orang lain untuk melunasinya. Oleh karena itu, setelah hutang dilunasinya, maka orang tua yang sudah meninggal dunia akan terbebas dari keburukan yang disebabkan oleh hutang tersebut. Dalam hadis dijelaskan yang artinya, diriwayatkan dari Salma ibnu Al-Aqwa bahwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan pada jenazah seorang untuk disolatkan. Nabi bertanya, apakah jenazah ini mempunyai hutang? Mereka, para sahabat menjawab, tidak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkannya. Setelah itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan pada jenazah yang lain.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah jenazah ini mempunyai hutang? Mereka menjawab, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat, sholatkanlah jenazah temanmu ini. Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Kemudian Nabi menyolatkan jenazah itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Diterangkan lagi bahwa melunasi hutang orang tua yang sudah wafat bukan kewajiban anak atau ahli waris. Hukumnya adalah mustahab atau dianjurkan saja. Maka itu pelunasan hutang boleh juga dianjurkan oleh orang lain dari luar ahli waris. Sesungguhnya terkandung pelajaran bahwa agar seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk segera melunasi hutangnya, sehingga jangan sampai meninggal dunia masih mempunyai hutang. Di zaman pandemi ini, sangat berat sekali terlepas dari hutang piutang. Berbagai cara dilakukan untuk segera melunasi hutang-hutang, termasuk ikhtiar dan doa. Sebagaimana yang pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ansor, yang diriwayatkan Abu Daud nomor hadis 1555. Berikut ini disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid. Ternyata di sana sudah ada seorang laki-laki Ansor yang bernama Abu Umamah. Beliau kemudian menyapanya, "Hai Abu Umamah, ada apa aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat?" Abu Umamah menjawab, "Kebingungan dan hutang-hutangku yang membuatku begini, ya Rasul." Beliau kembali bertanya, "Maukah kamu aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya, Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan melunasi hutang-hutang?" Umamah menjawab, "Ya, tentu Rasul." Beliau melanjutkan, "Jika memasuki waktu pagi dan sore hari, maka bacalah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Ya Allah, aku berlindung denganmu dari gelisah dan sedih, dan aku berlindung denganmu dari sifat lemah dan malas, dan aku berlindung denganmu dari sifat pengecut dan bakhil, dan aku berlindung denganmu dari bebanan hutang dan penindasan orang-orang. Abu Umamah menuturkan, setelah aku mengamalkan doa itu, Allah benar-benar menghilangkan kebingunganku dan memberi kemampuan melunasi hutang. Demikian doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita terlepas dari lilitan hutang yang seringkali diikuti rasa takut, kesusahan, kelemahan, kekikiran, dan seterusnya. Semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita semua. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.